Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sekarang udah sampai di exam untuk yang mid exam ya atau UTS. Nah di UTS ini bentuk soalnya itu alhamdulillah kita akan pakai yang bentuk grup ya. Jadi grup seperti grup assignment biasa, seperti tugas kelompok. Hanya saja nanti yang ada di exam ini mungkin dari sisi soalnya mungkin lebih berbobot ya. Jadi akan ada case sebenarnya yang kalian nanti harus kalian riset sendiri pakai desk research biasa sederhana dari komputer kalian masing-masing, jadi nggak perlu keluar bener-bener keluar, nggak perlu ngelakuin research yang terlalu kompleks. Lalu kalian juga harus nanti discuss untuk bisa nge-address atau ngejawab dari beberapa pertanyaan nanti yang ada di soal ini gitu. Oke, jadi sebelumnya, mungkin sebelum kita masuk ke soalnya, ada baiknya di sini saya review sedikit terkait dengan strategic marketing analysis and planning process framework gitu ya. Jadi framework ini berkali-kali saya emphasize bahwa nggak boleh kelepas ya, nggak boleh ke skip yang namanya framework ini. Jadi di strategic marketing ya pretty much kita ngebahas A sampai Z-nya dari framework ini. Nah, yang udah kita bahas kemarin adalah di situation assessment, which is all parts of situation assessment ya. Dan kemudian sekarang kita masuk, kemarin kita juga udah masuk di strategy formation, gitu, khususnya di segmentation, kemudian targeting and positioning juga, gitu. Cuman masih dalam tataran konseptual ya. Nah, makanya kita udah punya beberapa bahan yang udah kita kaji gitu ya, yang nanti bisa jadi soal untuk kalian masing-masing untuk bisa dikerjakan gitu. Jadi please keep in mind bahwa soalnya memang cuma ada di sini gitu, nggak jauh-jauh dari sini. Nah, yang perlu kalian lakukan nanti adalah kalian kan sudah dibagi nih ya berdasarkan kelompoknya masing-masing, 7 orang per kelompok. Jadi masing-masing dari kelompok itu nanti harus ngerjakan ada 8 kelompok ya, ada 8 orang ya per kelompok ya kalau nggak salah ya. Jadi boleh 8 kelompok, 8 orang per kelompok atau 7 orang per kelompok tergantung kelasnya masing-masing. Kalau kelas A kalau nggak salah 8 orang, kelas B 7 orang masing-masing ya. Jadi bisa genap ketika semua mahasiswa yang dibagi di dalam kelompok. Nah, makanya jadinya ada di kelas A akan ada 4 kelompok dan di kelas B akan ada 5 kelompok yang reguler, yang non MBKM. Makanya di sini tertulis di atas ini adalah case yang khusus untuk regular group ya. Regular group gitu. Jadi bukan MBKM. Jadi yang untuk MBKM nanti akan ada soalnya sendiri. Nah, di sini akan ada 5 case yang kalian tadi sudah saya bilang wajib dilakukan desk research-nya, kemudian kalian juga brainstorm ya, discussion dengan teman-teman segrup atau mungkin nanya ke orang lain juga boleh gitu ya, ke dosen lain, ke siapapun sih boleh gitu ya, nanya-nanya segala macam boleh. Kalian bisa melakukan research apapun sebenarnya gitu selama waktunya itu keburu. Nah, di sini ada 5 topik sebenarnya dari apa yang udah kita bahas ya, mulai dari situation analysis, kemudian competitor analysis, customer analysis, kemudian company analysis, dan yang terakhir adalah segmentation and positioning. Nah, biar lebih gampangnya juga di sini udah saya matchingkan dengan masing-masing brand yang akan kalian analisis nanti gitu ya. Jadi nggak seperti yang sebelumnya, mungkin kalau misalnya brandnya kalian bisa beli sendiri, sekarang brandnya kalian yang wajib ngikutin dari yang ada di sini. Nah, untuk pertanyaan pertama itu adalah situation analysis dari Flip ID, competitor analysis yang kedua itu dari Certiva.id, kemudian yang ketiga customer analysis itu dari Shopee Food, dan company analysis itu dari Si Cepat, dan yang terakhir kelima itu adalah segmentation and positioning dari Chatime. Nah, kita lihat ya, go through untuk satu-satu masing-masing case yang ada di sini. Yang pertama adalah situation analysis dari Flip ID. Di sini pertanyaannya itu yang pertama adalah perintah sih ya, lebih tepatnya perintah. Makanya di sini address these questions gitu kan. Jadi nggak cuma ngejawab doang, tapi ya kalau itu berupa perintah ya kita harus ngelakuin itu. Nah, di sini adalah describe the market situation in which the company participate in. Nah, jadi harus ngejelasin sebenarnya marketnya kayak gimana sih gitu ya. Marketnya kayak gimana Flip ini. Flip ini masuk di market yang seperti apa. Di situ itu udah ada apa aja misalnya gitu ya. Apakah juga ada kebutuhan di sana dan sebagainya, demands-nya kayak gimana ya. Nah, itu harus bisa di-describe gitu ya. Jadi dijelasin secara umum gitu. Kemudian yang kedua juga dilakukan
detailed pass and SWOT analysis ya. Jadi pass and SWOT analysis ini kan mereka biasanya jadi satu gitu ya. Jadi pass mendahului SWOT analysis. Nah makanya kalian juga harus ngerjain pass and SWOT analisisnya itu kayak gimana gitu ya. Apa yang menjadi political concern, kemudian economic concern dan lain sebagainya. Dan kemudian nanti dari situ mana yang masuk ke opportunity, mana yang masuk sebagai threat gitu. Nah itu harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, conduct a Porter's Five Forces Industry Analysis gitu. Jadi dari Porter's Five Forces kayak gimana bentuknya gitu ya. Apakah di sana ada nih dari bargaining position dari supplier misalnya yang terlalu strong dan lain sebagainya. Atau misalnya ada new entrants yang mungkin bakal mau masuk gitu ya. Walaupun Flip ini adalah termasuk sebuah service yang breakthrough juga ya. Service yang disruptif gitu. Dan yang terakhir adalah product life cycle-nya. Jadi kira-kira Flip ini udah di product life cycle yang mana sih? Udah ada di mature kah? Udah mau selesai kah? Atau kayak gimana? Nah kalian harus tentuin itu. Oke, cukup clear untuk yang situation analysis di Flip ID. Yang kedua adalah competitor analysis untuk Certify ID. Nah, Certify ini mungkin buat kalian secara general itu belum terlalu familiar ya, karena memang mungkin kita nggak terlalu banyak pakai service-nya dari Certify ini. Cuman kalian nanti bisa googling atau mungkin cari di YouTube dan lain sebagainya, kontennya ada ya untuk Certify.id ini. Jadi nanti bisa biar kalian bisa dapat gambaran dari konten-konten tersebut. Nah, dari Certify ini kan produknya atau servisnya itu kan sebenarnya digital certificate ya. Nah, kalian wajib di sini define 3 major competitors karena kan judulnya juga competitor analysis ya. Siapa sih sebenarnya kompetitornya? Boleh dari Indonesia, boleh dari luar negeri juga boleh gitu ya. Tapi tentu ya yang share sama-sama market yang sama gitu. Artinya kalau misalnya kalian mention di luar negeri sana cuman nge-serve pasarnya Eropa, maka ya bukan kompetitor dong namanya ya, Certify sama dia gitu kan. Nah maka cari yang benar-benar sekarang kalau di Indonesia itu jadi kompetitor itu siapa. Kemudian tunjukkan juga sebenarnya strength-nya mereka itu kayak gimana, kemudian weakness-nya mereka kayak gimana juga gitu. Kalau misalnya sekarang udah ada yang lebih gede dari Certify, nah ditunjukin dong misalnya strength-nya dia apa sih? Kenapa dia jadi lebih gede daripada Certify gitu ya. Certify ini baru kalau nggak salah baru sekitar 4 tahun yang lalu gitu ya. Nanti bisa kalian riset lebih dalam. Kemudian kalian juga harus ngebuat perceptual map ya dari pertanyaan nomor 1 gitu. Jadi kayak gimana kira-kira perceptual map-nya dia itu kalau misalnya dibandingkan 3 major competitors tadi itu kayak gimana. Boleh kalau misalnya nanti masih sempat waktunya misalnya mau ditambahkan dari kompetitornya ada lebih banyak lagi, nggak cuma 3, boleh gitu. Kemudian yang ketiga, siapa sih yang seharusnya jadi benchmarknya dari Certify ini gitu ya. Nah benchmarknya bisa jadi ya market leadernya gitu ya. Atau kalau misalnya Certify ini belum market leader saat ini, kira-kira siapa benchmarknya? Siapa sih yang harus dia lihat gitu ya untuk bisa jadi yang terbaik di industrinya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan value chain dia, aktivitas utama apa kira-kira yang bisa jadi advantage-nya dari Certify ini jika dibandingkan dengan layanan-layanan lain yang serupa gitu. Nah, kira-kira di mananya Certify ini yang bagus banget gitu. Apakah misalnya dari bahan bakunya gitu ya, kalau ada bahan bakunya kan, ataukah misalnya dari proses delivery-nya dan lain sebagainya. Nah, apakah dari situ? Itu yang harus kalian kaji. Oke, nomor 2 udah selesai. Sekarang nomor 3 yaitu customer analysis di Shopee Food. Nah, ini sebenarnya kalau dari sisi produknya itu populer banget ya. Kayaknya mungkin almost semua mahasiswa yang ada di kelas ini itu udah familiar dengan Shopee Food gitu. Nah, cuman di sini yang bakal challenging adalah case-nya ya. Jadi case-nya ini ya kita terkait dengan customer analysis ya. Terkait dengan customer pastinya. Jadi yang pertama terkait dengan customer ini, siapa sih sebenarnya customer-customernya gitu ya. Jadi kita harus bisa ngebagiin juga dari customer-customer tadi itu mana sih sebenarnya dari mereka itu kita split berdasarkan role-nya ya. Siapa sih yang initiator, siapakah yang influencer, siapakah yang decider, purchaser, dan user atau consumer gitu ya. Jadi nanti kalian wajib nge-breakdown jadi 5 role tadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah define their choice criteria in selecting the service gitu. Jadi ketika mereka memilih sebuah service, itu sebenarnya apa sih yang jadi pertimbangan mereka gitu ya.
spill nih ya, saya spill apakah contohnya misalnya dari biayanya gitu ya, yang paling murah, atau mungkin yang paling cepet, atau mungkin yang eh platform di mana e-money kita itu biasa ada gitu ya. Saldo kita banyak kan di ShopeePay gitu ya. Maka kalau misalnya ada ShopeeFood ya mending pakai ShopeeFood daripada pakai GoPay, GoFood ya gitu. Nah, itu cuman gambaran doang. Cuman kalian harus pastiin bahwa memang benar-benar itu kriteria ketika orang memilih ShopeeFood. Kemudian kenapa juga akhirnya orang milih ShopeeFood dibandingkan jenis layanan yang lain gitu ya. Kan ada GrabFood, ada GoFood, ada Maxim juga kalau nggak salah, ada tulisannya kemarin di warung saya pernah lihat Maxim bisa dipesan via Maxim gitu. Dan yang keempat di sini, assuming you would like to conduct a research to address question. Jadi sebenarnya ini nggak disuruh ya, nggak diminta untuk ngelakuin researchnya gitu. Jadi kalian nggak perlu ngelakuin researchnya yang untuk nyari nomor 2 sampai nomor 3 ini maksudnya primary researchnya nggak perlu gitu ya. Kalian bisa cari-cari aja dari desk research, ada dari secondary sources gitu ya. Dari misalnya website-website atau mungkin video-video dan lain sebagainya gitu ya, review dan boleh kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya di nomor 4 itu misalnya saja, misalnya kalian kalau misalnya harus conduct research sendiri, kira-kira researchnya kayak gimana sih? Kalau kalian pengen ngerti nih, orang itu pengen pakai service itu kira-kira apa aja ya? Kriterianya dari mereka itu ketika mau pakai aplikasi beli makanan kayak gini nih. Atau juga tadi, kenapa mereka akhirnya pakai ShopeeFood gitu ya. Nah, jenis research yang kayak gimana nih? Apakah research yang kuantitatif, kualitatif, pakai survei, pakai interview, dan lain sebagainya. Itu yang butuh kalian untuk jelasin gitu. Jadi, dapat gambarannya ya kira-kira nanti apa sih researchnya kayak gimana. Dan step-stepnya kayak gimana, apa yang harus dilakukan dari awal sebelum researchnya berjalan sampai dengan nanti kalau misalnya udah dapet datanya nih, datanya mau diapain gitu. Diolahnya kayak gimana gitu. Jadi cuman jelasin step-stepnya ya, nggak ngelakuin researchnya secara langsung. Oke ya, clear? Case nomor 3, ShopeeFood. Dan yang nomor 4, di sini ada si cepat. Di si cepat ini kita lakukan company analysis. Company analysis itu ya berhubungan dengan resource base ya, berhubungan dengan resource yang dipunya gitu. Nah, di resource based view itu kan ada beberapa istilah ya, ada marketing asset, ada marketing capabilities, ada dynamic marketing capabilities. Nah, itu yang harus kalian review lagi, kalian harus revise lagi, cek lagi apa sih bedanya gitu ya. Dan yang pertama di sini yang ditanyakan adalah aset marketing aset apa aja yang dipunya sama si cepat ini. Gitu ya. Jadi dibagi nih, kalau yang marketing asset kemarin kan dibagi jadi 4 ya. Mulai dari ada yang berhubungan dengan brand, ada berhubungan dengan keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kalian bagi menjadi 4 kuadran kayak gitu. Kira-kira apa aja semua asetnya yang dia punya sebut gitu ya. Mention itu. Jadi ambil gitu, jangan cuman dipilih sedikit dari yang kalian tahu. Kemudian di sini juga lanjutnya adalah define how si cepat marketing capabilities could transform ya. Jadi ini lebih ke marketing capabilities ya. Marketing capabilitiesnya itu apa dan gimana sebenarnya marketing capabilities tadi itu bisa ngubah apa yang ada di marketing asset tadi untuk bisa jadi advantage gitu ya. Udah pernah kita bahas ya di kuliah bahwa nggak semua marketing asset itu bisa jadi advantage gitu. Ketika itu nggak bisa di employ ya, kita nggak bisa dioptimalin menggunakan marketing capabilities-nya. Kemudian dari 3 dynamic marketing capabilities, di situ ada beberapa ya, ada 3 ya, kalian bisa cek lagi di situ. Nah, mana nih salah satu dari 3 itu yang paling penting buat si cepat gitu. Nah, kalian juga harus nunjukin contohnya dong gitu ya. Kalau misalnya yang paling penting itu adalah X gitu ya. Buktikan bahwa X itu emang pernah dilakukan sama si cepat gitu. Pasti ada gitu ya. Kalian harus cari sumbernya pasti ada. Dan yang terakhir adalah define si cepat portfolio which might be considered as sleepers and or black holes gitu. Nah, kalau kita mau portfolio kan ada 4 juga tuh ya. Nah, cuman yang kita pengen tahu ya, justru sebenarnya kalau di atas-atas kan udah yang paling penting. Nah, kalau yang nomor 4 ini kita pengen ngerti yang paling nggak relate gitu ya, paling nggak ya ini sleepers atau black holes gitu ya, yang pokoknya paling nggak penting, paling mungkin nggak gitu manfaat ya portfolionya buat si cepat gitu. Nah, itu apa aja? Oke, clear ya nomor 4 si cepat company analysis. Nah, nomor 5 di sini segmentation and positioning dari chat time. Chat time tentu kalian juga
mostly udah populer ya, udah biasa paham dengan brandnya gitu, jadi nggak perlu bertanya lagi tentang ini brand apa. Nah, di sini yang jadi pertanyaan adalah yang pertama, em, apa namanya, segmentasinya dari konsumen yang mungkin mereka akan lakukan atau sudah mereka lakukan gitu ya. Tentu kan mereka sudah ngelakuin ya, segmentation ini kan di awal gitu, jadi nggak mungkin mereka belum ngelakuin dan sekarang harus ngelakuin, enggak. Tapi di sini adalah assuming ya bahwa kalian itu adalah orang yang chat time gitu. Jadi kalian kalau nge-breakdown market customers itu untuk menjadi beberapa segmen itu kayak gimana sih? Yang kalian lihat apanya kira-kira? Kalian harus tentuin dan gunakan kriteria-kriteria apa untuk bisa ngebagi itu. Apakah nih misalnya dari demografi, dari penghasilan, dari behaviornya mereka gitu ya, dari ya apa namanya, generasinya gitu yang berhubungan dengan demografi tadi dan lain sebagainya. Jadi bisa dari background customer characteristic, kemudian customer attitudes, atau yang terakhir customer behavior. Dan yang kedua di sini, nah dari segmen yang ada di nomor 1 tadi gitu ya. Jadi kan ada banyak tuh, harusnya ada banyak ya, nggak cuma ada satu dong. Gitu. Jadi dari dari segmen yang ada di nomor 1 tadi, mana sih yang saat ini sudah atau sedang ditarget oleh si chat time gitu. Jadi konsumen yang mana gitu. Nah, kalian harus buktiin nih, apakah segmen tadi itu adalah segmen yang atraktif atau nggak atraktif buat ditarget gitu ya. Jadi kalian bisa komentar di situ gitu ya. Oh, sebenarnya udah target kelas konsumen ini gitu ya. Cuman kalau menurut kalian setelah discuss, ini sebenarnya nggak atraktif gitu ya marketnya ya. Harusnya mereka menarget market yang mungkin secara penghasilan ada di atasnya lagi gitu ya. Atau mungkin mereka menarget ada di bawahnya lagi, sehingga mereka harus keluarin produk baru yang mungkin harganya lebih merakyat gitu ya. Nah, itu boleh dilakukan kayak gitu. Yang nomor 3 di sini, jadi di level segmentasinya ini, jadi segmentasi yang dilakukan oleh chat time ini segmentasi di level apa sih? Apakah di level produk atau di level strategik atau di level manajerial yang tengah ya? Nah, yang mana kira-kira gitu ya? Kalian juga bisa jelasin gitu. Kayak gimana segmentasi yang dilakukan sekarang. Kemudian yang terakhir adalah what is positioning of chat time. Jadi ya ini mirip dengan yang ada di competition tadi ya. Cuman memang kita harus jelasin sebenarnya positioningnya dia di kompetisi di jualan minuman gitu ya. Tentu banyak ya, tentu banyak jualan minuman. Nah, dari jualan minuman, dari kompetitor-kompetitor yang nggak usah jauh-jauh ya, dari direct competitorsnya dia aja, itu kayak gimana sih? Apa sih sebenarnya yang bisa membuat konsumen itu merasa klik dengan brandnya chat time gitu ya, dengan produknya chat time? Apa yang membuat distinct competitive advantage buat si chat time ini? Apa hal yang berbeda yang menarik tapi itu unggul gitu ya, nggak cuma sekedar beda doang kan yang kita bahas di competitive advantage kemarin. Nah, kira-kira itu ya pertanyaannya untuk yang segmentation and positioning di produk chat time ini. Clear ya? Jadi itu adalah 5 case yang kalian nanti akan kerjain. Jadi satu tim cuma ngerjain satu case dan nanti case-nya akan diundi gitu ya, khusus untuk yang tim yang reguler. Nah, sedangkan untuk MBKM itu nggak diundi ya, karena mungkin timnya kan cuma ada satu gitu ya. Jadi memang langsung nanti ngerjain. Nah, kalau MBKM nih karena udah ngerjain project di luar ya, maka untuk analisis yang dilakukan ini boleh milih salah satu aja. Jadi milih terserah, jadi nggak ditentuin. Jadi di sini boleh memilihnya dari situation analysis, computer analysis, customer analysis, company analysis, atau yang terakhir segmentation and positioning gitu. Nah, cuman tetap harus ngejawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di pertanyaan grup reguler tadi ya. Jadi tetap ngejawab pertanyaan yang ada di grup reguler tadi. Jadi kayak misalnya nih, kalau misalnya MBKM milih segmentation and positioning analysis gitu ya, maka pertanyaannya ya ada 4 ini gitu. Tapi brand chat time diganti dengan brand kalian sendiri gitu ya. Gitu kira-kira ya. Clear ya untuk teman-teman MBKM juga gitu. Nah, cara submitnya sekarang adalah gimana nanti submitnya, apakah PPT-nya yang disubmit dan segala macam ya. Di sini jadi yang kalian harus lakukan adalah memang nanti submit dua-duanya ya. Jadi di sini nggak ketulis, tapi untuk PPT-nya itu nggak ke submit gitu, atau PDF-nya ya. Jadi nggak harus PPT. Nah, tapi yang di sini terkait dengan videonya dulu deh kita bahas ya. Jadi nanti kalian yang harus lakukan adalah kalian harus present
di dalam sebuah video ya, di dalam sebuah video, dan kalian nanti harus wajib untuk nge-upload video tersebut di YouTube gitu. Nah, tapi ada syaratnya nih. Yang pertama adalah dari panjangnya itu maksimum 30 menit gitu ya. Jadi nggak boleh lebih dari 30 menit gitu. 30 menit lewat nggak akan dikoreksi setelah 30 menitnya ya, karena kepanjangan. Kemudian yang kedua, semua anggota tim harus present gitu. Jadi nggak boleh ada yang cuman diem-diem aja gitu ya, nggak boleh. Jadi semuanya harus present dan semuanya wajib ya, wajib nyalain kamera gitu ya kalau present ya. Jadi kelihatan wajahnya gitu. Jadi nggak cuman ngelihat tulisan doang gitu. Jadi kayak saya ini sekarang yang saya lagi di video ini ya, kan kelihatan ada orangnya tuh ngomong gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah kalian kan content creator ya, kalian content maker gitu. Jadi please nggak hanya sekedar kalau emang nggak bisa, kalau emang nggak ada resource yang memadai, itu kalian ya udah pakai di Zoom aja, di record terus di submit gitu. Cuman saya akan lebih suggest kalau misalnya kalian bisa edit video tadi ya dengan output nanti yang lebih bagus gitu. Jadi bukan nggak kerasa recording dari Zoom banget gitu ya gitu. Kemudian yang terakhir di sini juga kalian nanti kasih judul tuh videonya, kasih judul yang menarik ya, kasih judul yang menarik. Jadi jangan tugas kelompok sekian, sekolah vokasi UNS dan segala macam, jangan kayak gitu. Tapi lebih ke case yang kalian bahas gitu ya. Jadi apa nih judulnya? Misalnya kalau case-nya flip tadi ya, ya berarti kan apa? Tadi kan market analysis ya gitu ya, market analysis flip.id dan lain sebagainya. Ada hal yang menarik mungkin yang kalian tambahkan di judul tadi gitu kan. Dan deskripsinya juga kalian isi gitu. Deskripsinya juga diisi dengan nama tim anggota kelompoknya juga ya. Oke. Nah, file PDF-nya dari presentasinya kalian boleh pakai apa aja, boleh pakai PPT, Google Slides atau yang lain boleh gitu ya. Nanti PPT-nya, tapi tetap di PPT-in ya. PPT-nya sama link videonya itu harus disubmit ke link biasanya nih, submit ke Maida nih. Di SID /submit ke Maida. Nah, yang jadi catatan di sini cukup 1 orang aja yang submit di tiap tim ya. Jadi nggak usah banyak-banyak yang submit, cukup 1 orang aja. Dan deadline dari submission ini adalah besok hari Minggu, tanggal 1 Mei gitu ya, jam 23.59 gitu. Itu kalau nggak salah mungkin bisa jadi itu adalah malam takbir gitu ya. Jadi mungkin better kalian udah bisa selesaikan tugas ini sebelum tanggal 1 tadi. Nah, di sini kita sekarang saatnya untuk ngundi ya. Kita undi. Jadi kalian nggak milih, tapi kalian akan diundi untuk kita spin. Di sini udah ada 5 topik, ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi nanti yang akan kita undi itu adalah nama kelompoknya gitu. Jadi mulai yang pertama situation analysis untuk Flip ID, kelompok berapa yang dapat gitu ya. Oke. Siap ya, semuanya mulai ya. Oke, kita buka. Oke, wheel-nya ya di sini. Yang pertama adalah situation analysis flip.id. Kita lihat kelompok mana nih yang dapat situation analysis. Oke, kelompok 5 ya. Oke, kita lanjut. Sekarang untuk competitor analysis untuk certify.id. Kelompok berapa nih yang dapat? 1 atau 2? Oh, 2. Oke, kelompok 2 untuk case nomor 2 ya. Sama nih, sama nomor case-nya. Oke, yang ketiga customer analysis Shopee Food. Wow, 3 juga 3 nih kayaknya. Oke. Dan company analysis untuk si cepat. Kelompok 4. Wah, unik ya. Ini 2, 3, 4 itu case-nya juga 2, 3, 4. Dan tentu yang terakhir tinggal kelompok 1, segmentation and positioning dari chart time gitu. Oke, ini hasilnya saya tunjukkan lagi ya hasilnya. Nah,
Jadi ini berdasarkan hasil dari undian barusan, Situation Analysis Flip.id grup 5, Competitor Analysis Certify.id grup 2, Customer Analysis Shopee Food grup 3, Company Analysis Cepat grup 4, dan Segmentation and Positioning dari Chatime itu ada di grup 1. Oke ya, clear ya. Jadi di sini untuk kelas B tentu kan ada semua ya, ada 5 grup ya. Kalau untuk kelas A kebetulan kan cuma ada 4 grup, jadinya yang nomor 1 emang case-nya nggak dibahas gitu ya, berarti di kelas A gitu. It's okay gitu. Oke, itu aja dari saya. Jadi thank you semuanya untuk perhatiannya di sini. Nanti kalian bisa review-review lagi kalau misalnya ada yang dari materi-materi yang mungkin masih belum ini ya, belum fix, belum benar-benar dipahamin gitu. Kalian juga masih bisa nanya via Discord ya. Via Discord kalian bisa nanya terkait dengan tugas ini, dengan exam ini ataupun dengan topik-topik yang lain gitu. Jadi please, ini masih kita anggap sebagai kayak tugas kelompok biasa gitu ya, walaupun nilainya akan dipakai sebagai penilaian untuk UTS gitu. Itu aja dari saya. Thank you semuanya atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga semuanya sukses, hasilnya keren-keren dan mantap-mantap gitu ya. Thank you, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.